itu anak-anak kalau bahasa Indonesianya metafora. Metafora ini adalah sebuah kalimat yang memiliki dua makna. Satu, makna yang sesungguhnya. Makna sesungguhnya ini biasanya dalam bahasa Bali diistilahkan arti sujati. Yang kedua, makna yang tidak sesungguhnya. Bahasa Balinya suksematipun. Atau bisa dikatakan makna konotatif dan makna denotatif. Konotasi dan denotasi. Makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya, sedangkan makna yang konotatif itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Madamar di laut. Kata madamar ini berasal dari kata damar. Damar itu artinya lampu anak-anak. Kemudian di layon. Layon ini artinya mayat. Jadi orang Hindu yang ada di Bali khususnya, ketika mereka ada yang meninggal, terkadang tidak langsung ditanam atau dikubur anak-anak. Karena orang Hindu yang ada di Bali ini masih mempercayai adanya Dewa Seayu. Dewa Seayu itu artinya hari baik. Kalau kita di Islam sama hari yang baik. Hanya saja dalam ajaran Islam kita tidak mengenal istilah hari baik atau hari tidak baik, karena semua hari itu baik. Tergantung manusianya yang mengatakan, oh ini hari yang tidak baik, jangan. Oh ini hari yang baik, boleh. Tidak ada, kalau dalam Islam tidak ada. Tapi di dalam saudara-saudara kita umat Hindu itu masih mempercayai adanya hari baik atau Dewa Seayu. Ketika Dewa Seayu itu sudah tiba, maka mayat itu baru ditanam atau dikubur atau langsung diaben. Nah, jadi selama mayat ini belum diaben atau ditanam, maka mayat ini akan ditemani oleh sebuah lampu. Jadi lampu yang menemani mayat ini namanya lampu angun. Namanya lampu angun. Nah, kata angun ini adalah arti sujati. Makna denotatif. Nah, sedangkan arti yang tidak sebenarnya apa? Suksematipun. Suksematipun tapi diambil dari kata angen ini, menjadilah dia ini adalah lampu angen. Dari kata angen dijadikan kata mapan.
Itu artinya. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, jadi terkadang kita ini manusia, orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan anak-anak jangan seperti itu ya. Orang tua masih hidup diabaikan, tidak diperhatikan. Kadang-kadang kalau orang tua memanggil kita, misalnya Aisyah, apa sih mah? Mama ini ada ya terus saja manggil-manggil. Sini dulu nak, mama ini terus saja nyuruh-nyuruh. Kadang-kadang kita seperti itu anak-anak ya. Padahal tidak kita sadari, jangankan kita berkata seperti itu, berkata gitu aja itu sudah berdosa. Nanti ketika anak-anak sudah dewasa, anak-anak sudah berumah tangga misalnya, karena anak-anak kan sudah kelas 9 sekarang ya. Jangan sekali-sekali menyakiti hati seorang ibu anak-anak. Itu sangat-sangat bahaya. Apalagi anak-anak membuat seorang ibu itu meneteskan air mata. Hidup kalian tidak akan tenang, tidak akan bahagia. Itu sebabnya selagi orang tua masih, sayangi mereka, hormati mereka, hargai mereka, dan senangi hatinya. Bikin mereka senang. Supaya tidak madamati layon. Madamati layon tadi artinya apa anak-anak semanipun? Mapangenan. Mapangenan itu bahasa Indonesianya Nabi? Bahasa sendiri. Ya, seperti itu. Nah, contoh yang lain misalnya anak-anak bisa lihat di halaman 3. Di halaman 3. Anak-anak bisa lihat di halaman 3 ada contoh yang lain. Misalnya ada makunyit di alas. Nah, ini coba. Makunyit di alas. Ada kata makunyit berasal dari kata kunyit. Kunyit ya. Kunyit ini bahasa Indonesianya kunir anak-anak. Di alas. Kunir, pohon kunir yang hidupnya di alas, di hutan. Alas itu hutan anak-anak, bahasa Bali alasnya wane. Apabila dia tumbuh di hutan namanya kemu. Ini namanya kemu. Pohon kunir yang hidupnya di hutan atau yang tumbuh di hutan namanya pohon kemu. Nah, kata kemu ini anak-anak, ini makna yang sesungguhnya atau arti sujati. Ini arti sujati. Dari kata kemu ini dijadikan kata matemu. Tahu anak-anak artinya matemu apa sih? Bertemu, ya, berjumpa. Oke, bertemu. Nih, arti kata maksudnya itu aduh, demen kena tiangi makunyit di alas ngajak dibeli. Nih, seperti itu ya. Aduh, senang sekali hati saya bertemu dengan kakak. Beli ini kan kakak laki-laki. Ya nak ya? Beli itu kakak laki-laki. Ya, kakak laki-laki. Ya. Kalau kakak perempuan apa Nana? No, ya, no. Terus kemudian anak-anak kita lanjutkan lagi contoh yang lain. Apa nak cicing? Nih, apa nak cicing? Mapana ini berasal dari kata panah. Cicing ini anjing. Anaknya anjing namanya apa sayang? Cicing. Bulu. Ya. Anaknya anjing ini namanya bulu kan anak? Dari kata bulu dijadikan bulu. Contoh soalnya misalnya Ibahil demen pesan mapanak cicing. Si Bahil senang sekali muluk-muluk membohongi. Tuh contoh kalimatnya ya. Nanti kalau dalam ulangan keluar itu biar anak-anak bisa menjawab. Ini adalah contoh-contoh berat badan.
anak-anak yang belum paham? Silakan, boleh bertanya. Ada? Ada yang belum paham? Kalau kalian belum paham, silakan bertanya. Jangan malu bertanya karena sesat di jalan. Kita sudah tahu jawabannya. Ada yang bertanya? Apa anak-anak sudah mengerti? Sudah paham semua? Ya, kalau anak-anak sudah paham semua, nanti lanjutkan kita akan mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam LKS ini. Setuju anak-anak? Ya, kalau begitu anak-anak buka halaman 3, anak-anak kerjakan latihan-latihan selanjutnya ya.